Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Al-Farizi, NIM 39 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan perihal keterkaitan antara Omnibus Law dengan OMP, OSS, dan GIS dalam dokumen tata ruang. Sebelum berbicara keterkaitan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu penjelasan dari Omnibus Law, apa itu penjelasan dari OMP, OSS, dan GIS. Apa itu kebijakan satu peta atau One Map Policy? OMP merupakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan geospasial, di mana dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan terkait tumpang tindihnya peta antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Jadi adanya kebijakan satu peta ini didasarkan pada permasalahan adanya tumpang tindih. Jadi setiap lembaga negara memiliki peta sendiri, akan tetapi peta tersebut tidak sesuai antara data dari lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Sehingga muncullah satu kebijakan untuk menyelaraskan permasalahan tersebut. Berikut merupakan latar belakang munculnya kebijakan satu peta. Yang pertama, adanya kebijakan satu peta ini dilatar belakangi oleh adanya Kepres nomor 89 tahun 1969, yaitu tentang terbentuknya Bako Surtanal. Bako Surtanal yaitu kepanjangan dari Badan Koordinasi Survei Perpetaan Nasional. Bako Surtanal ini dituntut untuk membuat database tentang peta dasar dan tematik yang juga merupakan jaringan pembinaan terhadap produsen dan konsumen pemetaan. Dasar kedua adanya kebijakan satu peta ini yaitu adanya Inpres nomor 10 tahun 2011 pada masa Presiden SBY. Munculnya Inpres ini dilatar belakangi oleh pada saat rapat kabinet Presiden SBY meminta data terkait luasan hutan di Indonesia. Kan tetapi setiap lembaga menyediakan data tersebut yang tidak sinkron antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Sehingga Presiden SBY mengeluarkan Inpres ini yang bermaksud atau yang bertujuan untuk menyelaraskan data geospasial yang dimiliki lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Sehingga adanya Inpres ini merupakan titik awal dari pengimplementasian KSP ini. Latar belakang adanya kebijakan satu peta ini didasari oleh adanya Perpres nomor 9 tahun 2016, yaitu pada masa Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan presiden ini terkait dengan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Otomatis kebijakan satu peta ini sangat digalakkan pada masa Presiden Jokowi. Selanjutnya, rencana dan target kegiatan kebijakan satu peta. Terdapat 3 tahapan dalam kebijakan satu peta. Yang pertama, tahap kompilasi. Tahap kompilasi ini seluruh peta tematik telah terkompilasi dan terdapat penambahan peta tematik yang baru. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap integrasi, yaitu tahap pengumpulan. Jadi tahap integrasi ini dilakukan data updating terhadap peta tematik dari seluruh lembaga yang memiliki data geospasial. Yang ketiga yaitu atau tahap yang terakhir yaitu tahap sinkronisasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan terkait tumpang tindihnya data geospasial yang satu dengan lembaga yang lainnya. Sehingga muncullah satu peta tematik dari sinkronisasi antara data geospasial lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Sehingga ditetapkanlah 6 wilayah PITII, yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, NTB, dan Papua, Maluku. Penetapan ini ditetapi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, manfaat adanya kebijakan satu peta ini. Yang pertama, adanya kemudahan dan kepastian berinvestasi atau berusaha.
Jadi adanya kebijakan satu peta akan mendorong adanya investasi baru di Indonesia dan menjamin kepastian investasi tersebut. Sehingga iklim investasi yang masuk di Indonesia akan semakin meningkat terkait adanya kebijakan satu peta ini. Yang kedua, manfaat adanya kebijakan satu peta yaitu pemerataan ekonomi. Dengan kebijakan satu peta ini mendukung terhadap pembangunan pemerataan ekonomi di seluruh kawasan di Indonesia. Sehingga terciptalah Indonesia yang adil makmur. Manfaat yang ketiga dari adanya kebijakan satu peta ini yaitu percepatan pembangunan infrastruktur. Dari adanya kebijakan satu peta ini mendukung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah-daerah tertinggal selain Pulau Jawa. Manfaat yang terakhir dari adanya kebijakan satu peta ini yaitu penyelesaian konflik terkait pemanfaatan ruang dan perizinan. Dengan adanya kebijakan satu peta dijamin dapat menyelesaikan permasalahan konflik tata ruang dan juga dapat mencegah terhadap konflik itu sendiri. Selanjutnya pembahasan yaitu OSS atau Online Single Submission. Ini berkaitan dengan perizinan elektronik. Apa itu OSS? OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau wakil atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Artinya pemerintah dalam hal ini menjawab terhadap tantangan zaman yaitu semakin berkembangnya teknologi. Artinya pemerintah menggunakan teknologi dalam proses penggunaan dalam proses perizinan administrasi negara. Teknologi ini tentunya mempermudah atau mempersingkat atau mempercepat terhadap proses perizinan itu sendiri. Sehingga perizinan usaha yang dilakukan oleh swasta maupun lembaga akan sangat mudah dan sangat cepat dilakukan. Berikut merupakan tahapan pengajuan perizinan pada OSS. Ada 7 tahapan. Yang pertama registrasi user OSS. Ini pendaftaran user menggunakan nomor induk kependudukan. Yang kedua registrasi legalitas. Ini terkait dengan pendirian badan hukum. Yang ketiga proses NIB. Ini melengkapi data yang belum ada. Yang keempat perizinan berusaha. Ini mendaftarkan kegiatan usaha apa yang ingin didaftarkan. Yang kelima, perizinan komersil atau operasional. Nomor 5 ini menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan atau yang telah diajukan. Nomor 6 yaitu pengajuan fasilitas. Pengajuan fasilitas ini berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan biaya masuk atau fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang mendaftarkan atau perizinan usahanya. Yang ketujuh yaitu terkait pencabutan. Ini tahapan terakhir yaitu penutupan usaha, baik penutupan sebagian usaha atau yang disebut non-likuidasi. Pembahasan selanjutnya terkait dengan Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law itu merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti atau mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur dalam satu undang-undang tematik. Artinya Omnibus Law ini merangkum beberapa kebijakan yang dianggap memperlambat akan adanya perizinan. Sehingga dengan adanya Omnibus Law ini tumpang tindihnya antara kebijakan yang satu dan kebijakan yang lainnya dipangkas menjadi satu kebijakan yang tematik seperti itu. Apa sih tujuan Omnibus Law? Yang pertama, adanya Omnibus Law ini untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien tentunya. Yang kedua, pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi karena adanya pengumpulan data atau pengumpulan kebijakan yang dirumuskan menjadi satu kebijakan, tentunya ini perlu koordinasi antar instansi. Sehingga dengan adanya Omnibus Law, koordinasi antar instansi lebih
lebih besar, seperti itu. Yang keempat, menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. Yang kelima yaitu mampu memutuskan rantai birokrasi yang berlama-lama. Karena dengan adanya Omnibus Law ini, segala perizinan dari lembaga yang satu ke lembaga yang lainnya dipangkas, sehingga segala perizinan yang berlama-lama atau bertele-tele ini akan dipangkas dan lebih cepat. Yang terakhir, tujuan adanya Omnibus Law ini yaitu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil atau pemangku kebijakan. Berikut merupakan undang-undang atau pasal terdampak dari adanya undang-undang Omnibus Law ini. Terdapat 11 klaster. Ini 11 klaster ini yang terdampak dari adanya Omnibus Law. Kan tetapi yang saya soroti di poin pertama atau di klaster pertama yaitu terkait penyederhanaan perizinan berusaha. Ini ada 3 poin yang termasuk di penyederhanaan perizinan. Yang pertama izin lokasi, yang kedua izin lingkungan, yang keempat yaitu izin pembangunan atau izin bangunan. Dari 3 poin itu didapatkan beberapa penjabaran dari masing-masing perizinan. Yang pertama izin lokasi, itu dijabarkan mulai dari izin lokasi dari penggunaan peta digital hingga penetapan RDTR. Yang kedua terkait perizinan lingkungan, yaitu berisi terkait dengan AMDAL. Yang ketiga terkait perizinan bangunan, itu berisi tentang IMB. Dari ketiga perizinan ini dirangkum beberapa kebijakan atau beberapa muatan yang terkait dengan tata ruang. Berikut rangkuman muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri yang berkaitan dengan penataan ruang, yaitu bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang didasarkan pada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan RDTR yang wajib dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk digital. Dari muatan ini didapatkan beberapa keterkaitan antara OSS dan OMP itu sendiri. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha ini tentunya berkaitan erat dengan OSS, di mana OSS itu bertujuan untuk penyederhanaan persyaratan atau perizinan berusaha. Yang kedua, redaksi RDTR yang wajib dalam bentuk digital. Dalam ini yang terkandung dalam pasal 7, pasal 14 dan pasal 15 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini berkaitan erat dengan OMP atau One Map Policy, di mana terkait data itu berupa digital. Lantas apa keterkaitan antara OSS, OMP terhadap Omnibus Law itu sendiri? Berikut merupakan keterkaitan antara 3 komponen itu sendiri. Tujuan Omnibus Law yang utama yaitu mendorong suatu kebijakan atau mendorong suatu iklim investasi. OSS mempermudah perizinan dan menciptakan seefisien mungkin terkait perizinan itu sendiri. Untuk OMP mempermudah dalam mendapatkan satu data karena data sudah terangkum dalam data digital. Dari tujuan ini, tujuan OSS dan OMP ini mempermudah atau mendorong terhadap kebijakan atau iklim investasi yang dicanangkan oleh Omnibus Law, sehingga didapatkan suatu output dari adanya ketiga koordinasi ini, di mana kebijakan nantinya itu kebijakan yang tepat sasaran dan responsif. Tepat sasaran dalam artian sesuai dengan kondisi existing dan kebutuhan masyarakat. Responsif dalam artian ini tepat dan tanggap terhadap permasalahan itu sendiri. Jadi keterkaitan ketiga komponen ini sangat erat apabila dikaitkan. Sekian pemaparan dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.